Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah perancangan alat proses. Kali ini kita belajar di pertemuan ke-9 ini belajar tentang perancangan alat penukar panas. Nah, materi yang akan disampaikan adalah tentang teori dasar perpindahan panas dan jenis-jenis HE serta prinsip kerja ya. Buku yang dipakai adalah udah Anda kenal, yaitu proses heat transfer dari Karen dan Chemical Engineering Design di chapter yang ke-12 ya. Tauler ini turunannya Coulson 6 atau Tauler Sinot ya. Nah, basic design dari perancangan alat penukar panas adalah persamaan ini. Q adalah U kali A kali delta T. Delta Tm ya, delta Tm adalah the mean temperature difference ya, the temperature driving force. Jadi harus ada perbedaan suhu ya antara yang dipanaskan atau didinginkan. Q adalah heat transfer per unit time dalam watt, bisa juga dalam BTU ya. U adalah overall heat transfer coefficient, watt per meter persegi derajat Celcius, atau BTU per hour ya, per hour derajat Fahrenheit biasanya gitu. Kemudian A adalah heat transfer area, bisa square feet atau square meter ya. The prime objective in the design of an exchanger is to determine the surface area required for the specified duty using the temperature references available. Jadi tujuan utama untuk merancang alat penukar panas adalah menentukan surface area yang diperlukan ya, luas perpindahan panas yang diperlukan untuk tugas tertentu apa ya. Tugasnya adalah memindahkan sejumlah panas ya. Dari yang kita tuju, yang kita inginkan apa gitu ya, dari suhu berapa hingga berapa untuk zat tertentu. Nah, dari U sendiri ya, U sendiri nanti komponennya ini ya. Ini Anda masing-masing hitungannya ini sudah belajar di mata kuliah yang lalu ya, di semester dulu atau tahun lalu gitu ya, tentang perpindahan panas ya. Di perpindahan panas itu kan Anda menghitung koefisien individualnya ya, baik di cooling, heating, atau pendidihan, condensing, boiling, dan seterusnya. Itu masing-masing punya nilai H, ada nilai K gitu ya. Ini kalau konduksi ada nilai K gitu ya. Nah, itu dipelajari di sana individualnya. Nah, nanti di sini tinggal kita ulang lagi, tinggal Anda melancarkan, tinggal pakai gitu. Kemudian the overall coefficient of is the reciprocal of the overall resistance to heat transfer. Jadi ini adalah kebalikan ya, reciprocal dari heat transfer masing-masing ya. Which is the sum of several individual resistance yang dijumlahkan dari masing-masing per masing-masing tahanan gitu ya. Tahanan masing-masing, kebalikannya terus dijumlahkan gitu ya. For heat exchange across a typical heat exchanger tube, the relationship between the overall coefficient and the individual coefficients, which are the reciprocals of individual resistances given by 12.2. Jadi ini ya, ini kalau lengkap seperti ini. Nanti Anda bisa lihat U0 adalah the overall coefficient, UO overall coefficient based on the outside area of the tube, berdasarkan luas luar ya, outside area, luas pipa bagian luar ya. Ini satuannya, bisa juga satuan yang BTU ya, BTU per itu ya. Ini kalau watt ya per square meter degree C, tapi kalau BTU nanti ada ininya sendiri ya, pasangannya sendiri. Nanti lihat di Karen. H0 adalah outside fluid film coefficient. Ini koefisien film fluida
bagian luar ya. Kalau HI inside, HOD outside dirt coefficient. Ya ini fouling factor. Fouling factor berdasarkan luas yang bagian luar. Kalau HID inside dirt coefficient. KW thermal conductivity of the tube wall material. DI, DO, I to inside, DO outside ya. The magnitude of the individual coefficients will depend on the nature of the heat transfer process, conduction, convection, condensation, boiling, and or radiation, on the physical properties of the fluid, on the fluid flow rates, and on the physical arrangement of the heat transfer surface. Use the physical layout of the exchanger cannot be determined until the area is known. The design of an exchanger is of necessity a trial and error procedure. Nah, magnitude ya, jumlah dari individual coefficient itu kan bergantung pada nature ya, of heat transfer process, apakah dia konduksi, konveksi, kondensasi, boiling, atau radiasi. Bergantung juga pada physical property ya, sifat-sifat fisik dari fluidanya, bergantung juga pada kecepatan aliran fluidanya ya, dan bergantung juga kepada pengaturan fisik dari surface ya, permukaan alat penukar panas tersebut. Nah, jadi untuk menentukan ini butuh perlu luas area transfer panas. Sementara yang ingin kita rancang adalah areanya berapa. Nah, sehingga kita perlu trial and error. Jadi mana dulu nih, telur apa ayam dulu? Nah, kayak gitu ya. Kita menentukan U0 itu membutuhkan luas, tapi kita merancang HE itu untuk menghitung luas. Jadi bagaimana? Maka harus kita lakukan prosedur trial and error. Nah, jadi begini stepnya. The steps in a typical design procedures are as follows. Jadi ini ikuti saja ya. Yang pertama, define the duty, heat transfer area, fluid flow rates, temperatures ya. Kita tentukan tugasnya. Kita tuh mau merancang alat penukar panas, tugasnya apa? Kita beban panasnya berapa ya? Ini beban panasnya berapa? Kilomol, sekian kilomol per detik atau per jam atau sekian kilojoule. Kalori ya, kok kilomol? Kalori ya, kalori atau kilojoule gitu. Ya, satuan transfer panas ya. Beban panasnya berapa? Kecepatan alirannya berapa? Suhunya berapa? Nah, itu harus didefinisikan dulu ya. Kemudian kumpulkan sifat fisiknya ya, densitas, viskositas, konduktivitas termal itu ya, nanti yang akan diperlukan untuk perhitungan. Kemudian tetapkan ya, ambil dulu tipe ya, ambil tipe exchangernya yang akan digunakan, apakah cell and tube atau double pipe. Nah, patokannya gini, kalau dia luasnya kecil ya, luas yang diperlukan kecil, cukup pakai double pipe. Tapi kalau luasannya besar, kita pakai cell and tube. Nah, kalau di Cairn itu ada patokan, kalau nggak salah kurang dari 100 square feet ya, itu pakai double pipe. Tapi kalau lebih dari itu pakai cell and tube ya. Kemudian select a trial value for the overall coefficient. Kita ambil angka trial U dulu. Nah, ini trial U ya. Trial U berapa? Nah, nanti cara men-trial U harus ada
ada patokannya juga, nggak asal trial ya. Nanti kita lihat. Kemudian hitung mean temperature difference-nya. Kalau delta TM-nya berapa? Nanti kita ini ya. Nanti ada rumusnya juga ya. Delta TM tergantung layout-nya seperti apa. Kemudian hitung area yang diperlukan dari persamaan 12,1 tadi ya. Decide ya, Q sama dengan U kali A kali delta TM gitu kan. Area yang diperlukan. Jadi areanya apa? A sama dengan Q. Dibalik ya persamaannya. Kemudian putuskan exchanger layout-nya. Mau seperti apa? Square pitch, triangular pitch, dan seterusnya. Calculate the individual coefficient. Nah, kita hitung koefisien individual masing-masing ya. Tadi ada H-nya masing-masing ya. Kemudian hitunglah overall-nya ya. Hitung overall. Tadi ya pakai rumus tadi ya. 12,2. Kemudian calculate exchanger pressure drop ya. Oh ini kalau langkah 9 ini kalau ini hitung overall coefficient dulu ya dan bandingkan dengan nilai trial awal. Nah, kita bandingkan kalau jaraknya terlalu jauh, kalau hasilnya terlalu jauh ya. Beda jauh, maka kita ulang lagi ya. Kita hasil hitungannya itu dipakai untuk menggantikan nilai trial yang di sini, yang di langkah 4 ini ya. Itu. Nah, tapi kalau diulang ya. Diulang ke langkah 6. Ke langkah 6 ya. Kalau nilainya terlalu jauh balik ke langkah 6. Tapi kalau sudah bagus, kita lanjutkan ke langkah 10. Langkah 10 ini kalau kemudian ini U-nya bagus ya, sudah bagus, sudah dekat, kita lanjutkan ke langkah 10 untuk menghitung pressure drop. Nah, nanti pressure drop-nya juga ada syaratnya. Jadi saya mohon Anda baca di textbook-nya karena banyak sekali ya kalau mau saya. Uraiannya banyak ya, di sana banyak bacaan ya. Di Tolersi Note itu ya. Nanti Anda harus baca di sana ya. Jadi ini hanya ringkasan saja. Nah, hitung pressure drop-nya kalau unsatisfactory, kalau nggak memuaskan, balik ke langkah 7 ya. Layout-nya diubah. Atau langkah 4. Ya. Nah, kalau jadi bisa ke langkah 7 atau langkah 4 atau langkah 3. Nah, mungkin tipe exchanger-nya salah itu. Harusnya double pipe dipilih cell and tube dan sebaliknya misal pertama pilih cell and tube. Ternyata ketemunya jumlah pipanya hanya 3 biji atau 2 gitu ya. Masa N-nya 2. Cell and tube-nya kan harusnya banyak. N-nya harus banyak lah, bisa lebih dari 100. Masa dihitung ketemu hanya 2. Berarti salah pilih. Balik ke langkah 3 gitu. Nah, kalau ini dari sisi pressure drop ya. Kalau nggak cocok kembali lagi ya. Bisa ke langkah 4 ya. Anda select nilai U atau ke langkah 3 ya. Bisa jadi begitu. Pernah ya ada yang merancang pilih cell and tube tapi jumlah pipanya nggak nyampe 10 ya. Nah, kalau nggak nyampe 10 itu ya disarankan pakai double pipe. Nanti kalau nggak cukup 2 pipa ya pakai hairpin. Nah, nanti akan belajar di pertemuan selanjutnya tentang merancang double pipe ya. Nah, selanjutnya optimize the design. Kita optimasi desainnya karena apa? Tujuannya itu untuk mencari HE yang memenuhi tugasnya ya, memenuhi syarat untuk menjalankan tugas tetapi harganya paling murah itu. Harganya yang ekonomis gitu ya, jadi tidak mahal.
Itu harus diatur-atur, harus dioptimasi ya. Jadi ulang langkah 4-10 jika diperlukan ya untuk menentukan harga exchanger yang termurah ya. Dengan tugas yang memuaskan gitu ya. Biasanya ini kalau harganya paling murah itu ya harus the smallest area ya. Di trial-trial sampai ketemu area yang paling minimum berapa gitu ya, yang paling kecil. Nah, untuk menentukan nilai U, nah trial U itu nggak sembarangan ya. Ini ada patokannya. Nah, ini misalnya ya kita baca ini. Di tabel 12.1. Ini Anda harus ini ya, harus ngadep tabel ya. Karena kalau salah trial ya nggak bener. Nanti jawabannya nggak bener. Misal nih ya, ini cell and tube exchanger ya. Anda lihat dulu, ini berarti fungsinya sebagai penukar panas. Alat penukar panas itu ada fluida panas ya, hot fluid, ada cold fluid, ada fluida dingin ya. Ini nilai U-nya ya, estimasi nilai U. Misal ya, yang fluida panasnya air. Fluida dinginnya juga air. Oh, air dengan air, ada air panas, air dingin. Ingin dipertukarkan panasnya supaya dapat air hangat gitu ya. Tapi nggak saling ketemu gitu ya. Lewat HE, cell and tube gitu ya. Nah, ini kalau air dengan air asumsinya bersih semua, dia U-nya 800 sampai 1500 watt per meter persegi derajat Celcius. Kemudian organic solvent dengan organic solvent. Jadi ini setnya jenisnya sama ya, jenisnya sama, bertukar panasnya ya, gitu. Fluida panasnya juga organic solvent. Ini ya organic solventnya misalnya beda, misal etanol ya, etanol dengan asam astat misalnya gitu ya. Satunya organic solvent, satu lagi organic solvent gitu ya. Ini 100 sampai 300 dan seterusnya. Light oils dengan light oils. Ini golongan minyak tapi yang ringan ya, yang rantainya pendek gitu ya. Kalau ini yang sudah berat mungkin lebih kental gitu ya. Nah ini, jadi semakin apa bagus transfer panasnya itu U-nya semakin tinggi ya. Kalau semakin turun ini transfer panasnya kurang bagus ya. Ini gas ya. Gas itu transfer nilai U-nya rendah ya kalau gas itu. Dibandingkan dengan cairan. Cairan lebih tinggi. Coba Anda kalau kena air panas 100 derajat Celcius dengan kena udara panas 100 derajat Celcius, pasti efek di tubuh Anda akan berbahaya yang bentuk cair ya kan, apalagi ya ini gambaran aja ya. Anda kena berjemur di udara yang panas, efeknya yang sama-sama ya. Jadi ini kan karena ini nilai U-nya sekian ini ya, gitu. Kemudian sebagai ini kalau sebagai cooler. Nah, sebagai cooler gimana nih? Sama alatnya tetap cell and tube ya. Cell and tube ini sebagai cooler. Nah, kita lihat bahwa ini hot fluidnya fluida yang panas, organic solvent, light oil, heavy oil, dan seterusnya. Ini fluida dinginnya water atau brine. Brine itu air garam ya. Air garam untuk apa, Bu? Untuk pendingin. Apa bedanya dengan air biasa? Air garam itu dia pendinginannya bisa lebih rendah, kemampuan mendinginkannya bisa lebih rendah dari air biasa ya. Kan ini ada penurunan titik beku ya, jadi bisa dimanfaatkan. Tapi kelemahannya kan alatnya harus tahan korosi ya, karena air garam ini korosif ya. Nah itu ya kalau fluidanya yang diproses itu juga korosif ya, itu
ya nggak masalah, karena ini tujuannya ini tinggal alatnya saja yang harus tahan korosi. Nah, ini adalah estimasi U-nya. Kemudian kalau ini heater, nah ini heater itu coba lihat, ini sama pemanasnya steam atau pemanasnya dotherm atau flue gas ya, dan gas buang ya ini. Nah, yang ini adalah ini yang akan dipanaskan ya, yang akan dipanaskan. Ini nilai U-nya sekian, dicermati sendiri. Kemudian kondenser. Nah, ini kondenser itu pengembun ya. Pengembun ini zat yang masuk uap, keluarnya cair, yang dipakai untuk mengembunkan air pendingin. Kalau yang ini vaporizer, ini akan dipanaskan, ini zat yang dingin akan diuapkan ya. Yang media pemanasnya apa? Steam gitu ya. Jadi steam itu ini kalau sel encup ditaruh di sel atau di cup, nanti baca ya. Anda harus baca. Nah, kemudian ada faktor lain yaitu fouling factor atau dirt factor ya. Dirt factor itu ya itu akan menentukan nilai U ya. Tadi ada kan di persamaan yang 12,2 tadi ya. Untuk menghitung total. Jadi ini caranya adalah Anda tinggal menggabungkan antara fluida panas ya dengan fluida dingin, nanti ditarik garis ya, nanti akan ketemu estimated overall coefficient-nya berapa gitu ya. Ini overall coefficient joint process side duty to surface side or with U ya, U form center scale. Jadi bacanya di yang tengah ini bacanya yang di tengah ya. Tinggal misalnya heavy organic, heavy organic tuh range-nya ini, ya, ini heavy organic ya. Kemudian yang di sini apa? Boiling water misalnya ya. Nanti tinggal di ini berapa, sana berapa gitu. Dihubungkan. Kalau ini contohnya apa ini ya? Cooling tower water ini contohnya. Dengan jadi air yang didinginkan di menara pendingin gitu ya, cooling tower water. Dengan yang ini adalah apa ini ya? Heavy organic atau molten salt ya. Sebenarnya heavy organic. Nah, ini angkanya berapa ya? Tinggal di sini berapa, di situ berapa, tarik. Nah, berarti ketemu di angka sekian ya. Baik. Jadi fouling factor di sini ya. Untuk fluidanya, air sungai ya, river water. Koefisiennya kan antara sekian. Kemudian dirt faktornya ini ya. Air laut 1000 sampai 3000 watt per meter persegi per derajat Celcius. Dirt faktornya ini gitu ya. Jadi kalau semakin besar koefisiennya ya, U-nya semakin besar U-nya, dirt faktornya ya semakin kecil kan gitu. Gitu ya. Kalau semakin kecil kan berarti jelek, dirt faktornya semakin besar gitu ya. Nah, ini double pipe, ini cell and tube ya. Double pipe, cell and tube. Double pipe itu pipa 2 ya, pipanya double. Dalam dan luar ya. Ada pipa dalam, ada pipa luar. Nah, fluidanya lewat pipa dalam dan area di antara pipa dalam dan pipa luar yang bernama anulus ya. Kemudian kalau ini cell and tube ya ada yang di shell, ada yang di dalam pipa. Nah, ini ya, anulus ini adalah anulus ya. Yang ini namanya anulus. Jadi ini ada 4. Kalau di double pipe exchanger
ada 4 lingkaran ya. Lingkaran paling dalam ini adalah diameter dalam pipa dalam. Kalau yang nomor 2 ini diameter luar pipa dalam ya. Karena pipa tuh punya tebal kan ya. Kemudian yang lingkaran ketiga ini adalah diameter dalam pipa luar ya. Yang ini yang paling luar adalah diameter luar pipa luar. Jadi jangan terbalik ngitungnya ya. Diamati. Nah, fluidanya tuh lewat ini dan lewat ini. Bertukar mana yang fluida panas, mana yang fluida dingin. Nah, itu nanti tinggal di optimasi. Kemudian yang sel encup. Nah, sel encup kalau ini ngaturnya ini segitiga ya kelihatannya ya. Jadi triangular pitch ini. Jadi ada banyak pipa. Jadi jangan sampai ngitung pakai sel encup ketemunya cuma 2 pipa atau nggak nyampe 10. Nah, nggak nyampe 10 pakai hairpin aja gitu ya. Hairpin itu double pipe yang disambung-sambung gitu ya. Itu lebih murah gitu ya. Kalau sel encup itu mahalnya apa? Selnya ini yang mahal gitu ya. Dan kalau jebol gantinya harus 1 sel. Apalagi kalau salah penempatan fluidanya ya, salah menempatkan misalnya korosif kok ditaruh di sel. Wah, itu cepet jebol itu HE-nya dan mahal ya. Sel itu mahal. Jadi kalau korosif ya taruhnya letakkan di cup supaya kalau yang jebol 1 pipa gantinya murah gitu ya. Nah, itu sebagai perancang itu seperti itu ya.